Sering Pak. Nggak mau Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas yang belum Alhamdulillahirabbil alamin. nanti saya bayar. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi Nggak ada yang bawa. wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin yang saya hormati, segenap DKM Masjid As-Sarah, Pak Nurfaizi, Gus Najib, dan semua yang hadir di sini, terima kasih, jazakumullahu khairah atas kehadirannya. Ya, walaupun acara kita sempat ada kendala sampai berpindah tempat, tapi alhamdulillah acara tetap terlaksana dan kita yakin semua pasti ada hikmahnya. Hadirin sekalian, sebagai mukadimah bahwa tidak ada namanya kekeliruan atau kesesatan yang serta-merta diterima oleh hati orang yang menginginkan kebenaran. Itu tidak ada. Nah, maka biasanya orang-orang yang menyebarkan kesesatan, dia membutuhkan cara bagaimana kesesatan ini bisa. Caranya adalah seperti yang disinggung di dalam Al-Quran. Wala talbisul haqqa bil batil. Kalian jangan mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Nah, disinilah biasanya kebatilan itu diterima. Nah, bisa banyak dianut oleh orang banyak. Ketika dia dicampur adukan dengan kebenaran. Ibarat orang mau meracuni seseorang. Tidak mungkin kan dia langsung suguhkan segelas racun. Dia mau korbannya. Supaya racun ini bisa diminum, harus dia lakukan. Bisa dia cari informasi. Apa minuman yang paling disukai? Apa makanan paling dia sukai? Masukkan sedikit racun di sini, selesai. Makanya biasanya orang-orang yang terjerumus pada pelajaran-pelajaran yang sesat, aliran-aliran yang sesat, mereka juga merasa itu benar. Merasa benar, apalagi mukadimahnya bagus. Pengantar ajarannya bagus. Pengantar ajarannya mengajak mendekati Quran, hadis, jamaah. Bagus kan? Bagus. Nah, ini salah satu metode yang diperlukan oleh siapapun yang ingin menyebarkan kebatilan di kalangan umat Islam. Nah, dia harus membuat formula yang terdiri dari kebenaran yang dicampur dengan kebatilan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perhatian yang luar biasa dan dilatar belakangi kasih sayang kepada sesama umat Islam, keinginan melindungi umat dari ajaran-ajaran yang sesat, keinginan menjaga Islam dari kehancuran. Para ulama-ulama, terutama yang berada di dalam lembaga Majelis Ulama Indonesia, menerbitkan buku dengan judul Buku Pembinaan LDII
menuju paradigma baru berdasarkan wasatiyatul Islam. Kalau kita berangkat dengan pikiran husnudzan, prasangka baik kepada saudara-saudara kita di dalam LDII. Seingat saya, komitmen untuk melaksanakan paradigma baru itu sudah sangat lama. Mungkin dari sekitar tahun 2000 berapa? 2006 itu sudah ada komitmen untuk melaksanakan paradigma baru. Nah, dan belum lama juga komitmen itu ditegaskan lagi oleh ketua umumnya dalam surat pernyataan yang beliau buat di kantor MUI pusat. Nah, kembali menegaskan komitmen untuk melaksanakan paradigma baru. Hanya saja mungkin ada kendala bagi mereka untuk betul-betul bisa melaksanakan paradigma baru, yaitu masih banyaknya kerancuan-kerancuan dalam mereka memahami dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, terutama yang terkait dengan keyakinan atau pemahaman mereka. Dan itu kemungkinan kendala yang terjadi itu. Bukan tidak adanya keinginan untuk melaksanakan paradigma baru. Kalau kita berprasangka baik begitu ya guys ya. Nah, insya Allah begitu. Nah, insya Allah begitu. Maka, saudara sekalian, buku ini diharapkan bisa membantu, memandu teman-teman, saudara-saudara kita dari Lembaga Dakwah Islam Indonesia dalam melaksanakan komitmen mereka untuk betul-betul melaksanakan paradigma baru. Alhamdulillah, saya sudah pernah baca buku ini dari awal sampai akhir. Saya sudah baca. Ya, tadi kalau pembawa acara menyebutkan saya termasuk tim penulisnya, kurang benar ya. Saya tidak termasuk tim penulisnya, cuma saya termasuk yang dimintai masukan saja. Ya narasumber lah ya. Tapi tidak semuanya dari saya, tidak. Baik. Tapi saya sudah baca buku ini dari awal sampai akhir dan menurut saya sudah cukup bagus. Artinya masalah-masalah yang dibahas di dalam buku ini itu semua adalah masalah yang real, betul-betul untuk kita sebagai pantannya itu nggak ada fitnah di dalamnya, ya, itu tidak ada fitnah di dalamnya. Yang dibahas adalah nyata, ya, walaupun mungkin ada sedikit hal yang kurang pas, tapi itu wajar karena yang nulis bukan mantan, ya, bisa karena yang nulis juga bukan mantan. Jadi kalau ada sedikit yang kurang tepat itu sangat wajar. Saya Dudi, Pak. Mas Dudi, tidak ada sesuatu yang sempurna. Saya Dudi. Dudi. Bapak Ibu sekalian, Mas Dudi, saya Dudi. Tujuan kita pada pagi hari ini adalah membedah isi buku ini itu sebenarnya apa saja. Tapi tentunya namanya cuma bedah buku, Pak, ya, kita nggak akan baca satu persatu. Nanti kalau saya baca satu persatu, nah apalagi nanti saya tambahi lagi, nah bisa-bisa butuh waktu 1 minggu untuk menyelesaikan. Itu namanya kita cuma membedah saja kira-kira isinya seperti apa, ya, dan nanti barangkali ada yang ingin baca buku ini tapi masih ragu, itu buku apaan sih? Nah, di sini kita akan berikan informasi tentang pokok-pokok yang ada di dalam buku ini. Baik. Bisa kita lihat dari awal buku ini dengan
judul yang tadi saya katakan, ini buku yang menurut saya adalah dibuat, ditulis dengan latar belakang prasangka baik, nah, keinginan jamaah LDII untuk menuju kepada paradigma baru. Hanya saja mereka butuh panduan. Nah, panduan itu tentunya dari ahlinya. Karena segala sesuatu baru berangkat dari fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, bertanyalah kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu. Nah, sekarang kalau kita tidak percaya lagi dengan bapak-bapak, dalamnya ada beberapa sambutan. Yang pertama, sambutan dari Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, yaitu Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar. Kemudian di berikutnya juga ada kata sambutan dari salah satu ketua DP, Dewan Pengurus Pusat MUI Pusat, yaitu Profesor Dr. Haji Utang Ranuwijaya MA. Oh iya. Kemudian juga ada kata pengantar dari Profesor Dr. Andes Firdaus Syam MA PhD. Masya Allah. Nah, beliau adalah Ketua Tim Merujuk Ilal Haq untuk LDII yang dibentuk oleh MUI dengan SK yang dicantumkan di situ. Beliau juga sebenarnya juga ada dalam kepengurusan KP3 MUI. Nah, juga ada, tapi ini tidak dicantumkan. Nah, intinya ini adalah tokoh-tokoh yang merekomendasikan kita untuk membaca kitab ini. Oh iya. Kemudian apa saja isi buku ini? Kita lihat di daftar isi. Semua ada berapa? Itu ada Masih ada satu. setidaknya 12 bab yang dibaca di sini, dan ini adalah bisa dibilang isu-isu utama, masalah-masalah utama yang berkembang dalam pelajaran jamaah LDII. Dibahas di bab pertama adalah masalah al-jamaah. Nah, kemudian di situ ada beberapa subbabnya. Yang bab 1 masalah berjamaah. Dalam istilahnya dia kan berjamaah. Kalau biasanya ulama bahasanya al-jamaah. Kemudian bab kedua masalah beramir. Artinya di sini masalah al-imarah wal imamah. Di bab ketiga masalah berbaiat atau al-bai'ah. Yang keempat masalah ketaatan. Yang kelima masalah fatanah bitanah budi luhur. Yang keenam bab ishrun atau IR atau infak rezeki atau infak rutin atau persenan. Ini belum masuk nih. Persenan. Baik. Kemudian yang ketujuh adalah masalah 5 bab, ngaji, ngamal, bela, sambung jamaah dan taat. Kemudian yang ke-8 masalah bid'ah, khurafat, syirik dan takhayyul. Yang ke-9 yaitu bab istilah yang biasa dipakai di LDI, yaitu masalah jargon Quran hadis jamaah. Yang ke-10 masalah mangkul musnad muttasil M3. M3 mangkul musnad muttasil. Yang ke-11 adalah bab takfiri atau takfir. Yang ke-12 adalah masalah surat taubat dan kafarah taubat. Nah, dari daftar bab yang bisa kita baca, artinya kita bisa simpulkan itu semua masalah real kan? Nah, masalah yang real terjadi dan itu menjadi pokok-pokok ajarannya. Baik. Kemudian kita langsung saja coba kita beralih ke
bab yang pertama, bab al-jamaah. Bab apa? Al-jamaah. Sebenarnya kemarin saya siapkan PowerPoint gitu, ternyata terlalu terang, jadi nggak bisa kelihatan. Jadi pegang kertasnya aja ya. Langsung saja. Nah, jadi ada catatan-catatan di bab 1 itu apa saja isinya. Yang pertama, bagaimana definisi berjamaah dalam ajaran LDI itu gimana? Definisinya apa? Baik. Dalam kitab ini dibahas bahwa definisi jamaah dalam LDI itu adalah berambil, berfiat, dan bertaat. Gitu kan ya? Ini benar kan ya? Nah, berambil, berfiat, dan bertaat. Itu definisinya. Nah, ada amir yang difiat dan ditaati, berarti sudah jadi jamaah. Baik. Kemudian juga di situ ada pembahasan yang agak panjang, tapi yang intinya juga ini juga sama, bahwa pada akhirnya definisi jamaah itu jadinya adalah jamaah ya adalah jamaah kita. Gitu ya. Dan itu juga tidak lupus dalam pembahasan kitab ini, bahwa intinya definisi jamaah mengerucutkan adalah jamaah kita. Kenapa? Karena walaupun definisi berjamaah adalah berambil, berfiat, dan taat, ujung-ujungnya juga yang diyakini LDI yang sah adalah imam yang sah adalah imam mereka, jamaah yang sah adalah jamaah mereka. Nah, jadi akan lebih mantap lagi ini kalau ditambahkan 7 fakta sahnya jamaah di Indonesia. Nah, itu yang akhirnya mengerucutnya pemahaman itu adalah jamaah yang sah adalah jamaah kita, imam yang sah adalah imam kita. Baik. Kemudian poin yang kedua yang juga dibahas dalam buku ini adalah masalah kedudukan berjamaah dalam syariat. Nah, hukum berjamaah dalam syariat Islam menurut pemahaman LDI itu apa? Baik. Menurut pemahaman LDI seperti dipaparkan dalam hadis ini dan dalam kitab ini, dan kita menyaksikan itu adalah benar, bahwa hukum berjamaah hukumnya adalah wajib, tapi tidak sampai wajib ini saja. Bahkan lebih dari sekedar wajib. Kenapa? Mereka menambahkan bahwa pemahamannya adalah tidak sah Islam jika tidak berjamaah. Atau biasa juga dalam ceramah mereka disebut syarat sahnya Islam itu harus berjamaah. Baik. Jadi kalau mereka dibilang menambahi rukun Islam, enggak. Mereka bilang kita enggak menambahkan rukun Islam, kita enggak tambahkan. Rukun Islam kita sama, rukun iman kita sama. Tapi masalahnya yang mereka biasa gambarkan adalah sekarang orang wudhu, dia sudah kerjakan semua furudul wudhu, wajibatul wudhu, sunnahul wudhu, semua sudah dia kerjakan. Tapi syarat wudhunya tidak ada. Wudhunya sah apa tidak? Orang sholat, syarat apa? Rukun sholat, wajibatul sholat, sunnahul sholat, semua dikerjakan. Tapi syarat sholatnya nggak ada. Sholatnya sah apa enggak? Itu analogi yang biasa mereka gunakan seperti itu. Nah, sehingga dari sini kemudian orang LDI mengatakan bahwa berjamaah itu adalah syarat sahnya Islam, dan dengan argumen yang biasa mereka sebutkan juga dinukil dalam kitab ini, yaitu biasanya yang dipakai andalan adalah asarnya Umar radhiyallahu anhu, yaitu kata-kata beliau, la Islam illa bi jamaah wa la jama'ata illa bi imarah wa la imarata illa bi ta'ah. Tidak ada Islam kecuali dengan berjamaah, tidak ada jamaah kecuali dengan berimarah, tidak ada imarah kecuali dengan taat. Bahkan kadang-kadang sebagian penasehatnya ada yang nekat nih. Ditambahi redaksinya. Wala imarata illa bi bai'ah.
tidak ada amir kecuali dengan bai'ah. Baik. Kemudian athar ini selain dijadikan sebagai dasar mendefinisikan jamaah, juga dijadikan sebagai dasar untuk mengatakan bahwa jamaah itu adalah syarat sahnya Islam. Baik. Kemudian juga ada lagi sebagai tambahan, dia disebutkan dalam kitab ini, salah satu dalih mereka mengatakan bahwa berjamaah itu adalah syarat sahnya Islam adalah hadis iftiraqul ummah, sintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah. Nah, kalimat finnar ini biasa dipahami seakan-akan sama dengan kafir. Jadi kalau nggak jamaah tetap neraka, berarti Islamnya tetap nggak sah. Baik. Kemudian juga yang dibahas dalam kitab ini, poin yang penting dalam bab ini adalah pembahasan bahwa orang yang keluar dari jamaah LDII itu adalah murtad. Nah, adalah murtad. Nah, itu karena apa? Karena mereka punya kepahaman tadi, jamaah itu adalah syarat sahnya Islam dan jamaah adalah jamaah mereka. Berarti kalau keluar dari jamaah LDII sama dengan murtad, Baik. Gue informasi ini bahwa belakangan ada pergeseran istilah. Karena apa? Dengan menggunakan istilah murtad untuk yang keluar ini, ternyata mereka juga kerepotan untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari jamaahnya. Nah, karena apa? Di sisi lain mereka kan menolak anggapan bahwa mereka itu punya paham takfiri. Nah, tapi ketika mereka menyebut yang keluar itu adalah murtad, nah berarti kan jelas takfirinya. Nah, maka sekarang biasanya yang istilah yang digunakan adalah apa? Sudah beda paham. Nah, sudah beda paham. Baik. Istilahnya beda paham, tapi pelakuannya sama seperti pelakuan orang yang murtad. Nah, bahkan ada lagi istilah yang baru nih, apa? UDGK. Nah, yang keluar disebut UDGK. Nah, apa kan? Orang dengan gangguan kepahaman. kreatif memang di sana banyak orang-orang pintar. Banyak orang pintar. Baik. Kemudian itu dari sisi apa yang diajarkan di dalam LDI. Kemudian di kitab ini juga ada apa? Rad wa tashih atau bantahan atau pelurusan terhadap apa yang dipahami. Yang pertama dicantumkan dalam pembahasan adalah definisi al-jamaah secara bahasa Arab. Definisinya cukup bagus. Kemudian arti jamaah secara istilah dan menurut para ulama. Nah, di sini ini yang menarik bahwa dari beberapa qaul atau pendapat ulama yang beredar tentang masalah definisi jamaah, nah, di situ tidak satu pun definisi yang diungkapkan dalam kitab ini itu sesuai dengan jamaah LDII. Nah, coba bisa kita lihat misalnya makna al-jamaah yang disebutkan dalam kitab ini adalah mattafaqa alaihi ashabu Rasulillah fi khilafatil a'immatil arba'ah al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin rahmatullahi alaihim ajma'in. Adalah sesuatu yang disepakati oleh atau di masa 4 khalifah ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Jadi pemahaman-pemahaman praktek-praktek ibadah yang disepakati di zaman ini itu yang dimaksud dengan al-jamaah. Baik, sekarang satu contoh saja besar. Dalam masalah metode mengkafirkan
umat Islam. Metode seperti ini diingkari enggak di kalangan sahabat? Nah, diingkari. Nah, karena cara mengkafirkan yang membabi buta seperti ini adalah ciri khasnya siapa? Khawarij. Nah, kita lihat bagaimana pandangan ulama tentang kelompok ini. Pandangan ulama tentang kelompok ini tidak hanya pengingkaran terhadap pemahamannya dalam mereka mengkafirkan umat Islam, juga sampai pada pembahasan apakah mereka sudah keluar Islam atau belum. Ya, dan jumhur ulama tidak mengatakan Khawarij itu keluar dari Islam. Tapi ada sebagian ulama mengatakan Khawarij itu sudah keluar dari Islam. Artinya dari sini saja sudah bisa disimpulkan yang mereka ajarkan tidak sesuai dengan yang diajarkan di zaman 4 khalifah ini. Berarti mereka bukan jamaah. Gitu kan ya? Baik. Kemudian dalam masalah keimaman, misalnya ini kan yang biasa mereka unggul-unggulkan ya. Sekarang 4 khalifah Rasyidin itu mereka ada keamiran apa enggak? Ada imam apa enggak? Itu kan biasanya ya. Baik. Jadi seharusnya juga ditambahkan dalam kitab ini kalau bisa kan. Nah, bahwa nah, Khulafaur Rasyidin atau bahkan setelahnya semuanya mereka berbaiat. Tapi masalah sama enggak model keimaman yang dilakukan oleh LDI dengan keimaman di zaman itu? Sama apa enggak? Itu enggak sama. Baik. Kemudian di definisi jamaah yang kedua di akar yang kedua di situ disebutkan al-jamaah itu adalah as-sawadul a'dham, kelompok Islam yang mayoritas. Nah, sekarang jumlah mereka berapa? Jumlah mereka itu kalau kita ambil angka paling besar di seluruh dunia, ini nggak saya Indonesia tak ya, seluruh dunia, angka paling besar itu 1,5 juta. Sekarang populasi umat Islam di dunia sampai berapa? Miliaran. Nah, miliaran. Miliaran. Nah, sehingga mereka tidak bisa dikatakan sebagai jamaah dari sisi ini. Baik. Baik. Itu yang pokok dari bab ini. Kita lewat saja. Nah, kita beralih ke bab berikutnya. Di bab berikutnya yaitu bab beramir. Di situ di halaman 16. Baik, di halaman 15. Baik. Yang menarik adalah di dalam kitab ini tidak dibahas bagaimana apa yang dimaksud amir dalam jamaah LDI. Definisi amir, imam dalam jamaah LDI itu apa tidak dibahas dalam kitab ini. Ini kenapa? Nah, karena mungkin tidak dijumpai literasinya. Dalam apa namanya dokumen-dokumen LDI nggak dijumpai. Nah, tapi sebenarnya masalahnya adalah memang di dalam jamaah LDI itu kan nggak ada apa definisi amir, apa definisi imam. Itu nggak ada. Ya, imam ya imam mereka, amir ya amir mereka. Itu definisinya begitu. Nah, selesai di situ. Nah, kenapa? Seandainya disebutkan apa definisi imam, apa definisi amir, hakikat imam, hakikatnya amir, ya sudah langsung. Berarti imam kita bukan imam, amir kita bukan amir. Baik. Kemudian di situ tentu yang menarik adalah dibahas juga klaim LDII tentang keimaman LDII adalah satu-satunya keimaman yang sah di Indonesia. Nah, ini masalah krusial banget ini. Mereka mengklaim bahwa keimaman mereka adalah satu-satunya yang sah di Indonesia atas dasar apa? Dasarnya sebenarnya yang harus ditampilkan di sini adalah 7 fakta itu yang saya maksudkan tadi. Nah, mereka mengklaim sebagai keimaman yang paling awal. Yaitu mereka klaim keimaman itu tahun 41 berdirinya keimaman mereka. Nah, padahal secara historis imam mereka itu diceritakan pulang dari Makkah itu tahun 41. Nah, dan sebelum mendirikan keimaman juga diklaim telah melakukan penelitian ke seluruh Indonesia dengan kesimpulan tidak ada imam di Indonesia. Nah, itu sangat unik kan ya, sangat unik.
Jadi satu-satunya imam yang sah adalah imam LDII. Nah, kemudian juga dibahas bagaimana kedudukan imam dalam jamaah LDII itu. Di situ ditegaskan juga mereka mengatakan bahwa berimam itu adalah syarat sahnya Islam. Itu kan betul kan ya? Bukan fitnah kan ini ya? Baik. Nah, bukan itu adalah syarat sahnya Islam. Nah, berbagai dalih diungkapkan mereka, di antaranya di sini disebutkan, diulangi antaranya Umar bin Khattab tadi. Nah, kemudian yang juga paling sering dijadikan sebagai dalih atau dalil adalah hadis ini. Nah, la yahillu ay li thalathatin yakununa bi falatin minal ardi illa amaru alaihim ahadahum. Ini adalah potongan dari hadis yang di situ memuat setidaknya ada 4 poin. La yahillu ayyakihal mar'ata bi talaqin ukhra wa la yahillu li rajulin an yabi'a ala bai'i sahibihi hatta yadara wa la yahillu li thalathati nafarin yakununa bi falatin min al-ardi illa amaru alaihim ahadahum wa la yahillu li thalathati nafarin yakununa bi ardi falatin yatanajatnani duna sahibihima. Baik. Nah, di dalam sebagian kitab kan hadis ini ada yang diriwayatkan dengan sebagiannya saja tarafnya, yaitu apa? La yahillu li thalathatin yakununa bi falatin minal ardi illa amaru alaihim ahadahum. Dan ini yang biasa mereka dengung-dengungkan ini. Nah, cuma masalahnya adalah apa masalahnya? Ketika hadis ini diriwayatkan dengan riwayat yang hanya menyantumkan sebagian, kemudian penafsirannya dibelokkan, jamaah-jamaahnya yang tidak paham bahasa Arab nggak ngerti penafsirannya dibelokkan. Kalimat la yahillu li thalathatin yakununa bi falatin minal ard itu mereka artikan gimana? Tidak halal hidupnya. Gitu. Tidak halal hidupnya 3 orang berada di atas permukaan bumi, itu biasa diterjemahkan begitu, kecuali menjadikan salah satunya sebagai amir. Nah, itu yang mereka jadikan sebagai dalih kalau nggak punya imam, Islamnya belum sah. Nah, kemudian juga mereka bahas juga dalam kitab ini, salah satu pemahaman mereka adalah keimaman itu merupakan masalah bitonah atau masalah rahasia. Itu kan ya. Nah, kemudian biasanya digambarkan seperti apa? Keimaman itu digambarkan seperti kemaluan. Tapi ini kayaknya penulisnya nggak tega mau bahas itu. Kayaknya nggak mentolak mau bahas. Nah, jadi seperti kemaluan yang artinya walaupun semua orang tahu, nah bahkan mungkin semua orang bisa membayangkan bentuknya kurang lebih seperti apa, nah kita tetap nggak boleh mengatakan bahwa kita punya imam, kita punya amir. Baik. Kemudian juga dibahas juga bagaimana pengangkatan imam, metode pengangkatan imam di dalam LDII. Nah, yaitu metode mereka adalah pokoknya ada yang BA dia sudah jadi imam. Nah, 3 orang saja yang BA sudah sah. Nah, makanya imam mereka yang juga dibahas dalam kitab ini. Nah, di dalam LDI seperti dibahas dalam kitab ini, sebenarnya mereka tidak pernah mengklaim bahwa imamnya itu maksum. Itu tidak. Nah, tapi kenyataannya adalah mereka memperlakukan imam itu seperti orang yang maksum. Nah, seperti orang yang maksum, di mana apa yang sudah jadi dawuhnya imam itu nggak bisa dibantah, nggak bisa dibantah. Nah, bahkan di sini juga sampai ada informasi sampai suasana di sidang ulama 10 gitu. Oh ya, di sidang ulama 10 yaitu bagaimana uniknya sidang tertinggi di kalangan Islam jamaah atau jamaah LDI ini, sidang majelis tertinggi lah ya, ulama 10 itu. Saya dulu juga termasuk anggotanya soalnya. Nah, itu sidangnya sangat unik seperti diceritakan dalam hadis dalam kitab ini. Jadi kalau ada masalah-masalah, nah itu biasanya ada pertanyaan gini, dibacakan. Ada pertanyaan seperti ini dari jamaah. Semuanya diam. Nunggu bagaimana dawuhnya Bapak Imam. Ada? Kalau Bapak Imam sudah dawuh, ya sudah. Berarti itu hukumnya. Itu hukumnya. Nah, nanti setelah selesai musyawarah itu, yang
ulama-ulamanya, Pak buminya itu bertugas mencarikan referensinya, mencarikan dalilnya. Nah, jadi sudah ada kesimpulan baru cari dalil. Gitu. Nah, nanti kalau dari imamnya nggak ada statement, dari wakil empatnya gimana? Wakil imamnya. Nah, baru nanti dari imam nggak ada, wakil empat nggak ada, baru yang lainnya boleh bicara. Nah, baru yang lainnya boleh bicara. Nah, itu suasana sidangnya seperti itu. Nah, yang di dalam, di bawah itu biasanya dinarasikan ini sudah dibahas dengan detail, dengan mendalam di forum keimaman. Ya, kenyataannya seperti itu. Baik. Apalagi imam yang pertama. Imam yang pertama. Jadi kita kalau menyelisih imam yang pertama itu luar biasa besar dosanya itu. Nah, kenapa? Di LDI walaupun mereka mengatakan semuanya harus berdasarkan dengan Al-Quran dan Hadis. Nah, tapi ketika ada dalil-dalil yang bertentangan dengan kepahaman yang sudah diajarkan oleh imam yang sebelumnya, ya, itu dalil itu tetap kalah. Nah, salah satu contoh yang sangat klasik di jamaah LDI itu masalah dam haji tamattu untuk orang yang melaksanakan umroh berkali-kali dalam perjalanan haji. Nah, di dalam ajaran LDI, nah, kalau orang melaksanakan haji tamattu, kemudian sambil menunggu haji dia melaksanakan umroh berkali-kali, nah, maka dia harus menyembelih dam sebanyak umrohnya. Nah, kalau dia umrah sampai 10 kali berarti harus menyembelih dam 10. Nah, itu sampai sekarang mereka mencari sandaran hukumnya itu, rujukannya itu belum ketemu, belum ketemu. Tapi tetap diyakini. Nah, ini Abah, katakan sebagian manggilnya Abah, sebagian manggilnya Mbah Wali, pasti punya dalilnya. Cuma kita yang belum tahu. Ya, selesai. Nah, jadi ujung-ujungnya kayak itu, Islam itu mentok di sini. Ya, betul. Jadi mereka tidak menganggap imamnya maksum, tapi memperlakukan imamnya seperti orang yang maksum. Baik. Kemudian juga dibahas masalah imam itu akan menjadi saksi di akhirat. Nah, di hari kiamat. Nah, di situ dalil yang mereka pakai biasanya adalah yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Pada hari kiamat kami akan panggil semua orang bersama dengan imamnya. Nah, imam yang dimaksud ini dalam penafsiran mereka adalah imam yang dibeat. Nah, imam yang dibeat. Sehingga kemudian penandasannya adalah kalau kamu nggak punya imam, nanti dari kiamat mau datang bareng sama siapa? Gitu kan? Nah, berarti jadi nanti kalau nggak punya imam, jangankan masuk surga, amalnya dihisab pun tidak. Itu pembahasannya seperti itu. Kemudian juga masalah ini yang unik, dan ini juga menjadi satu poin yang menguntungkan buat LDII atau di hadapan pemerintah. Nah, kenapa makanya pemerintah tidak terlalu memusingkan keberadaannya LDII? Nah, karena apa? Di LDII mereka memahami bahwa pemerintah Indonesia adalah pemerintah yang sah. Ya, pemerintah Indonesia adalah pemerintah yang sah. Oh iya. Tapi masalahnya rancunya apa? Mereka tidak anggap pemimpin pemerintahnya sebagai imam, sebagai amir, atau sebagai waliul amr. Nah, jadi pemerintahannya dianggap sah, pemimpin pemerintahannya tidak dianggap sebagai imam, tidak dianggap sebagai waliul amr, nggak dianggap sebagai amir. Nah, ini masalahnya apa nih? Masalahnya adalah karena tadi di awal tadi mereka nggak ada definisi yang jelas apa itu imam, apa itu amir. Masalahnya di situ. Sehingga bisa mengatakan pemerintahnya sah, tapi presidennya bukan imam. Nah, pemerintahnya sah, presidennya bukan waliul amr. Rancu kan? Rancu. Nah, gitu. Nah, terus yang lebih rancu lagi adalah pemerintahannya sah, tapi mereka masih mendirikan keamiran lagi. Ya, padahal keamiran kalau dalam bahasa kita apa namanya? Pemerintahan kan? Oh, iya. Nah, baik. Kemudian
salah satu dalilnya adalah kalau pemerintah itu hanya mengurusi masalah dunia, kalau kita hanya mengurusi masalah ibadah, masalah agama. Baik. Kemudian juga dalam pemahaman LDI yang dibahas dalam buku ini adalah imam tidak harus berdaulat dan diakui oleh umat Islam di wilayah keimamannya. Nah kata mereka tadi, bahwa 3 orang saja cukup kok untuk mengangkat imam. Nah, cukup untuk mengangkat imam. Kemudian dalil-dalil yang mendasar, yang di dalam keyakinan LDI adalah imam itu nggak harus berdaulat. Contohnya adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, mereka Nabi Muhammad dibaiat padahal nggak punya wilayah kekuasaan. Itu yang kedua. Kenapa tidak minta persetujuan umat Islam yang lain seperti tokoh-tokoh NU, Muhammadiyah dan organisasi Islam yang lain? Dalih mereka apa? Bagaimana kita mau minta persetujuan mereka? Dengan konsepnya keimaman saja kita dengan mereka sudah nggak sepaham. Gitu kan biasanya. Nah, itu dalil-dalilnya seperti itu. Nah, maka kemudian di dalam bantahan-bantahannya di sini disebutkan beberapa bantahan. Yang pertama adalah meluruskan kesamaan arti pemerintah dengan sultan, imam, amir, dan bahkan khalifah. Bahwa istilah-istilah ini adalah istilah-istilah yang maknanya sama. Maknanya sama. Sehingga ketika mengakui dia sebagai pemerintah yang sah, berarti seharusnya mengakui dia sebagai imam, mengakui dia sebagai amir, mengakui dia sebagai sultan, apapun namanya, nama jabatannya dia sekarang. Nah, makanya kalau di negara-negara yang sistemnya kerajaan seperti Saudi, yang mereka anggap sebagai waliul amr, sebagai imam, sebagai amir, siapa? Ya rajanya, namanya raja, bukan amir. Malik namanya. Tapi kan esensinya sama, itu adalah waliul amr. Waliul amr. Dan di situ dijelaskan penggunaan istilah amir, sultan, dan khalifah yang semuanya menjurus pada istilah yang sama, hanya sedikit perbedaan dalam masalah penggunaan istilah amir. Kalau di zaman Nabi biasanya amir itu digunakan untuk panggilan panglima-panglima perang dan utusan-utusan yang diutus untuk satu misi tertentu, itu disebut dengan amir. Tapi kemudian mulai zaman Umar bin Khattab, karena ada iskal, yaitu khalifah yang pertama namanya Khalifatul Rasulillah, pendek lah, nggak masalah. Nah, khalifah yang kedua kalau mau dilanjutkan penamaannya jadinya Khalifati Rasulillah. Nah, panjang lagi. Nanti kalau yang ketiga berarti nanti Khalifati Rasulillah dan seterusnya. Ada iskal seperti itu. Kemudian ada salah seorang sahabat yang mengusulkan, Umar kan adalah amir kita adalah orang-orang iman, berarti panggilan dia adalah Amirul Mukminin. Nah, semenjak itu digunakanlah istilah Amirul Mukminin sebagai gantinya khalifah. Baik. Kemudian juga bantahan terkait ini, saya nggak bahas semua ya, nanti waktunya nggak cukup ya. Baik. Juga terkait masalah tadi yang mereka dengungkan bahwa imam itu akan menjadi saksi di hari kiamat, ini yang kadang-kadang jadi berat, bahkan yang sudah keluar tuh sampai mikir sekarang imam kita siapa gitu ya. Atau ditanya sama jamaah temannya di sana, saiki imamu sopo gitu ya. Itu diuraikan juga di situ bahwa kalimat imam dalam ayat yang mereka nukil itu artinya bukan imam yang dibaiat. Imam yang dimaksud dalam ayat itu adalah buku catatan amal. Buktinya apa? Di ayat itu disebutkan semua manusia. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Semua manusia dipanggil bersama dengan imamnya. Berarti dalam konteks ayat ini semua orang punya imam. Kemudian ditegaskan dengan
lanjutan ayatnya, paman utiya kitabahu biyaminihi dan seterusnya, itu menunjukkan bahwa imam yang dimaksud adalah buku catatan amal. Kemudian dikuat dengan argumen kok bisa imam dimaknai buku. Di situ juga ditambahkan ini argumennya bahwa imam itu bisa makna buku catatan. Contohnya adalah dalam surat Yasin, wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Segala sesuatu kami tulis dengan rinci di dalam buku yang jelas. Baik. Kemudian juga disinggung juga, ini juga sangat penting, saya tadi kelewatan, masalah imam yang di sini disinggung juga dari penjelasan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ketika beliau ditanya tentang masalah taat kepada imam, beliau tanya, Kak, kamu tahu nggak siapa yang dimaksud dengan imam? Nah, siapa yang dimaksud dengan imam itu siapa? Imam itu adalah orang yang ketika semua orang Islam ditanya siapa imammu, dia nunjuk, nih, gitu ya, ini imam saya. Dan sekarang di Indonesia, nah, orang Islam di Indonesia kalau ditanya siapa pemimpinmu, siapa yang ditunjuk? Ada yang nunjuk imamnya LDI? Nggak ada, semua nunjuknya Pak Presiden. Baik, berarti itulah imam. Itulah imam. Baik ya. Nah, itu yang mungkin kita bahas. Kemudian di bab berikutnya yaitu masalah baiat. Nah, masalah baiat. Nah, juga tidak dibahas definisi baiat dalam pemahaman jamaah LDI karena apa? Mereka juga nggak ada definisi yang jelas baiat itu apa. Mana yang jelas baiat itu apa? Nah, dan ini memang ampuh untuk mengelabui itu ampuh. Nah, orang suruh baiat itu pentingnya begini, tapi nggak pernah dijelaskan baiat itu apa. Nah, ini ampuh untuk mengelabui yang ampuh. Baik. Poin-poin yang dibahas dalam kitab ini adalah yang satu dalam pemahaman LDI, baiat sama pentingnya dengan syahadat. Baik. Bagaimana mereka punya paham itu? Ini maksudnya nih, pinternya maksudnya nih. Baiat itu hukumnya kan wajib. Sholat, zakat, puasa, dan seterusnya. Hukumnya apa? Wajib. Nah, begitu sama-sama wajib, kemudian dikembangkan, pemahaman jadi apa? Sama. Gitu kan? Sama. Nah, kerancuannya di sini, gimana kerancuannya seharusnya? Ini mungkin bisa ditambahkan nanti dalam edisi revisi. Ya, dan harus dijelaskan juga bahwa namanya kewajiban dalam Islam itu apa namanya, tingkatannya nggak sama. Nah, sekarang simpel aja, kita ke masalah yang lebih kecil saja misalnya. Pekerjaan yang wajib dalam sholat itu satu tingkat apa enggak? Enggak kan? Nah, enggak. Nah, dalam sholat itu yang wajib itu ada syarat, ada rukun, ada wajib, semua hukumnya wajib. Nah, sehingga seharusnya ketika orang mengatakan baiat itu hukumnya wajib dalam syariat Islam, tidak serta-merta bisa kemudian diartikan bahwa berarti itu sama dengan syahadat, sholat, zakat, dan puasa. Nah, sehingga disinilah, kalau kemudian ada tuduhan mereka menambahkan rukun Islam, nah, tuduhan itu wajar walaupun kurang tepat karena apa? Nah, mereka menyamakan wajibnya baiat dengan wajibnya syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Nah, baik. Kemudian juga mereka sebutkan pemahamannya adalah tidak baiat adalah kafir. Nah, dalilnya diantaranya waman mata walaysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Orang yang mati tidak punya tali bai'at di lehernya berarti mati jahiliyah. Orang jahiliyah itu masuk neraka apa masuk surga? Biasanya kan pemantapannya gitu kan ya. Orang jahiliyah itu masuk surga apa masuk neraka? Neraka. Baik. Neraka itu tempatnya orang iman atau orang kafir?
orang kafir. Nah, berarti nggak beat hukumnya kafir. Selesai tak? Baik, baik. Nah, kemudian yang terkait dengan masalah ini nih, adalah bagaimana dengan jamaah-jamaah yang mau nikah dengan orang luar jamaah. Nah, ini insya Allah juga dibahas, cuma saya nggak catat di situ. Biasanya adalah kalau ada orang jamaah yang ngotot mau nikah dengan orang luar, nah, supaya nggak nikah dengan orang kafir, diupayakan bagaimana dia segera baiat. Nah, prosesnya dikarbit istilahnya ya, dikarbit. Pak Malik dulu dikarbit nggak Pak? Dikarbit. Nah, nanti setelah mau baiat baru dinikahkan, Baik. Kemudian yang bikin haru dalam prosesi baiat itu adalah begitu jamaah sudah melaksanakan baiat, di situ akan dikasih motivasi yang bisa bikin nangis. Betul, bapak-bapak, ibu sekalian. Nah, kita baru saja melaksanakan acara yang sangat penting, yaitu acara yang menjadikan apa yang sebelumnya haram semuanya sekarang menjadi halal. Apa yang sebelumnya nggak ada nilai ibadah, semua sekarang menjadi nilai ibadah. Apa itu? Baiatnya tadi. Nah, kemudian berarti bapak-bapak, ibu, sekarang dengan kita sudah baiat ini ya. Nah, ada mungkin yang kita sesalkan bahwa amalan kita yang sebelumnya nggak dianggap semua. Tapi dosa-dosa kita sebelumnya juga apa? Sudah nggak dianggap. Kenapa? Al-Islamu yahdimu ma qablah. Islam itu menghancurkan semua yang sebelum Islam. Nah, jadi mulai sekarang kita mulai dari nol. Kayak slogannya siapa? SPBU. Kita mulai dari nol, Pak ya. Ayo. Nah, kemudian yang poin lagi yang dibahas dalam buku ini dalam kaitannya masalah baiat adalah penguasa tidak diakui sebagai imam yang sebelumnya karena hanya mengatur urusan dunia. Baik. Ada masalah yang sering ditanyakan oleh orang LDI yang juga kayaknya perlu ditambahkan dalam buku ini, yaitu biasanya mereka menanyakan gini, kalau presiden kamu anggap sebagai imam, kapan kamu baiatnya sama presiden? Gitu ya. Nah, ini juga perlu pelurusan. Nah, kira-kira bagaimana kita meluruskan? Hakikat baiat itu apa? Baiat itu adalah janji kita, kesanggupan kita untuk taat dan tunduk pada pemerintahannya. Baik. Nah, itu namanya apa? Baiat. Baiat itu kalau yang bersangkutan minta kita baiat di depannya, menyatakan sumpah itu di depannya, maka itu kita lakukan. Itu kita lakukan. Nah, tapi kalau tidak, misalnya gimana? Nah, presiden tidak minta kita untuk menyatakan sumpah setia di hadapan dia, bahwa kita akan tunduk dan patuh pada pemerintahannya. Nah, maka janji kita di dalam diri kita bahwa saya siap tunduk pada pemerintahannya itu sudah cukup. Nah, dan bahkan coba kalau kita lihat hadis-hadis saya, bagaimana orang itu dianggap meninggalkan baiatnya? Apabila dia sudah melakukan pembangkangan atau tidak mengakui kepada pemerintah, berarti sudah sudah meninggalkan baiatnya. Nah, berarti secara otomatis orang atau rakyat Indonesia yang tidak membangkang pada pemerintah Indonesia dikatakan apa? Punya baiat. Nah, sebenarnya warga LDI juga merasa atau tidak punya baiat kepada pemerintah Indonesia. Baik. Baik. Kemudian dalam pelurusannya dijelaskan bagaimana pengertian baiat secara bahasa Arab. Yang di situ intinya namanya baiat adalah
janji, sumpah kesanggupan untuk tunduk kepada pemerintah. Baik. Kemudian juga dibahas bagaimana penafsiran dalam surat Al-Fatah. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Nah, bahwa orang yang beat kepadamu itu adalah hakikatnya beat kepada Allah. Nah, masalahnya adalah orang yang beat kepada imam-imam yang tidak sah itu apa juga sama dengan beat kepada Allah? Tidak. Nah, kalaupun mau dijabarkan bahwa beat kepada imam sama dengan beat kepada Allah, nah, seharusnya adalah apa? Imam-imam yang disyariatkan membeat dia itu sama dengan sama dengan berjanji kepada Allah. Nah, walaupun yang lebih tepat ayat ini memang yang beat kepada Rasulullah waktu itu adalah beat kepada Allah. Baik. Nah, kemudian dalam surat Al-Mumtahanah juga, ya ayuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minat, dan seterusnya. Ayat-ayat ini kan biasa digunakan sebagai dasar untuk apa? Menguatkan disyariatkannya atau wajibnya bi'ah. Sebenarnya ayat-ayat seperti ini hanya menunjukkan disyariatkannya bi'ah. Hanya menunjukkan apa? Disyariatkannya bi'ah, tidak menunjukkan bahwa bi'at itu adalah syarat sahnya Islam. Tidak juga menunjukkan bahwa kalau orang tidak beat berarti Islamnya belum sah, tidak. Nah, kemudian bagaimana praktek beat di kalangan ulama salaf? Di situ juga dijelaskan bahwa baiat itu hanya kepada siapa? Imam yang disepakati oleh tokoh-tokoh ahlul halli wal aqdi. Nah, di situ bagus sekali di sini disebutkan dalam argumennya yang utama adalah ucapan Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Nah, karena yang mereka jadikan sebagai dalil enggak baiat, enggak punya imam, enggak sah Islamnya, juga ucapannya siapa? Umar bin Khattab. Baik. Nah, sekarang yang kita dibaca di sini yang dijadikan sebagai bantahan cara mereka membaiat juga ucapannya Umar bin Khattab. Bedanya yang ucapan Umar la Islama illa bi jamaah itu adalah athar yang diantara ulama diperselisihkan kesahihannya. Sebagian ulama mengatakan itu tidak sahih, sebagian ulama mengatakan itu sahih. Nah, kemudian ucapan Umar radhiyallahu anhu yang dijadikan sebagai bantahan dalam buku ini adalah ucapan Umar yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari. Dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, sehingga logikanya kalau mereka jadikan atar la Islama illa bijamaah itu sebagai hujah karena ini adalah ucapannya Umar, biasanya kan tambahnya gitu ya. Nah, ini kan ucapannya Umar biasanya akan ditambah dengan penekanan innallaha wada'al haqqa ala lisani Umar. Allah meletakkan kebenaran di lisannya Umar. Berarti apa yang dikatakan Umar ini benar, gitu kan? Dan biasanya. Baik. Berarti sekarang logikanya ini juga ucapannya Umar loh. Ini juga mesti benar loh. Baik. Di situ dicantumkan ucapannya Umar yang bunyinya man baya'a rajulan min ghairi masyuratin minal muslimin fala yutaba'u wala man baya'ahu taghiratan an yuqata. Baik. Nah, barang siapa yang membaiat seseorang tanpa musyawarah dengan orang-orang Islam, maka dia tidak boleh dibaiat dan yang mengajak juga tidak boleh diikuti. Orang yang seperti ini keduanya taghiratan an yuqatal, ngeri loh ini ya. Orang yang seperti ini rawan untuk dibunuh. Baik, membaiat seorang imam tanpa persetujuan orang Islam yang lain, itu rawan dibunuh loh. Baik, kenapa? Kenapa tuh? Nah, satu. Nah, kalau
kemudian ada kekuatan yang sama, yang juga sama-sama membiat imam, akan terjadi apa? Peperangan. Akan terjadi peperangan. Jadi ada dualisme kepemimpinan. Akan terjadi peperangan. Yang kedua, kalau itu adanya di dalam negara yang berdaulat seperti Indonesia, ini sama dengan apa, Tad? Hah? Nah, mendirikan negara di dalam negara, makar. Ya, makar. Nah, yang seperti itu tageratan an yuqtal. Nah, membunuh orang yang makar kepada pemerintah, nah, dalam pemerintah yang syah, kepada imam yang syah, dalam syariat Islam dibenarkan nggak? Nah, dibenarkan. Nah, dibenarkan. Nah, man atakum wa amrukum jami'un yuridu an yufarriqa jam'akum fatribu. Barang siapa yang datang kepada kalian dalam kondisi kalian sudah punya imam, pemimpin yang kalian sepakati, terus dia ingin memecah belah persatuan kalian dengan membentuk keimaman sendiri, bunuh dia. Bunuh dia. Oh iya. Kemudian juga poin dibahas adalah masalah bantahan untuk orang yang tidak baiat maka mati dalam keadaan jahiliyah. Baik, biasanya dalam Jama' LDI itu akhirnya kemudian diartikan sama dengan mati kafir. Ini juga dalam buku ini diluruskan bahwa arti mati jahiliyah dalam hadis ini itu bukan mati kafir, nah, tapi mati dalam keadaan maksiat. Ya, mati dalam keadaan maksiat. Baik. Nah, cuma yang menurut saya perlu ditambahkan dalam hadis ini adalah dalam kitab ini adalah ajak mereka untuk memahami yang namanya karakter tasbih dalam bahasa Arab itu di mana sih? Tasbih itu apa dalam bahasa kita? Perumpamaan. Nah, mengumpamakan sesuatu dengan yang lain. Itu namanya tasbih. Tasbih itu yang pertama dibuat adalah karena adanya sebagian kesamaan atau adanya kesamaan antara musyabbah dan musyabbah bihi dalam apa? Dalam satu sisi atau dalam beberapa sisi. Itu namanya tasbih. Jadi yang namanya tasbih itu bukan berarti yang diumpamakan itu sepenuhnya sama dengan yang apa? Musyabbah bihi. Kalau orang saya bilang fulan wajahnya seperti rembulan, itu maksudnya apa? Ada kesamaan dalam sebagian sisinya. Bukan kok sama sepenuhnya. Kalau sama sepenuhnya berarti gimana wajahnya? Bulat gitu ya. Wajahnya bulat. Nah, wajahnya bulat. Tapi ada kesamaan. Apa kesamaannya? Cahayanya. Wajahnya bercahaya seperti bulan. Dari sisi ini, wajahnya bercahaya. Nah, kemudian yang kedua juga harus dipahamkan juga bahwa yang namanya kesamaan dalam musyabbah dan musyabbah bihi itu juga kadarnya nggak sama. Gitu. Tidak sama. Nah, misalnya tadi besarnya cahaya dalam bulan sebagai musyabbah bihi itu tidak sama dengan besarnya cahaya dalam wajah seseorang yang dikatakan musyabbah tadi. Nah, biasanya besarnya sifat itu yang paling besar di mana? Dalam musyabbah atau musyabbah bih? Dalam musyabbah bih, dalam musyabbah bih, dalam bulannya. Nah, di sini kita aja mereka berpikir. Nah, berarti yang namanya mati seperti mati jahiliyah itu bukan mati jahiliyah. Seperti mati jahiliyah. Baik, kesamaannya di mana? Tentu ini ada yang sisi yang menyamakan antara kondisi mereka dengan kondisi jahiliyah. Nah, ini juga disebutkan oleh para ulama bahwa kesamaannya adalah apa itu? Kondisi kacaunya orang jahiliyah di mana mereka tidak punya pemimpin yang menyatukan mereka. Kondisi jahiliyah sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, setiap suku punya pemimpin sendiri-sendiri, sehingga sedikit-sedikit terjadi perang antar suku, itu kondisinya. Baik. Nah, jadi kondisinya adalah apa? Yang menyamakan adalah kondisi tidak adanya imam, adanya kekacauan ini. Baik. Kemudian kalau kita tarik lagi, nah, kekacauan yang terjadi di kalangan umat Islam yang tidak punya imam, baik, dan kekacauan yang terjadi di kalangan orang jahiliyah, lebih parah yang mana? Di kalangan orang
orang jahiliyah. Nah, ini mungkin perlu dirumuskan, ditambahkan dalam buku ini, kayaknya lebih lebih apa? Bisa lebih mengena, insya Allah. Baik, kemudian masalah, wah, waktu kita sudah makin habis ya. Nanti kita sampai jam berapa sih? Hah? Sampai setengah 12. Baik. Ya, baik. Kalau masih agak panjang, saya agak santai sedikit. Sampai jam 11. Oh, berarti kurang setengah jam waktu saya. Ya, kita kebut. Baik, masalah ketaatan. Baik. Di situ pengertian taat dalam jamaah LDI dan konsepnya yang sangat mengikat kepada imam. Baik. Yang pertama, di situ disebutkan taat itu bagaimana? Taat itu adalah yang penting tidak bertentangan dengan perintah Allah Rasul. Yang penting tidak bertentangan dengan Allah Rasul. Bertentangan itu gimana? Biasanya konsepnya, sebenarnya rumusannya benar sih. Bertentangan itu Allah Rasul perintah, imam melarang. Allah Rasul melarang, imam perintah. Itu namanya bertentangan. Nggak ada masalah di sini sebenarnya. Tidak ada masalah. Kemudian masalahnya adalah di sini. Masalahnya adalah ketika perintah imam, nah, itu nyata bertentangan dengan dalil. Nah, biasanya adalah mereka nggak segera tunduk, oh ini perintah ini tidak sesuai dengan dalil. Nah, mereka akan carikan apa? Pembenarannya bahwa ini perintah ini tidak bertentangan dengan dalil. Tidak bertentangan dengan dalil. Nah, misalnya nih, perintah boikot atau perintah apa namanya memblokir orang yang dianggap murtad tadi. Nah, kan banyak dari mereka itu kan adalah kerabat, Nah, ketika perintah boikot ini diingatkan, ini kan bertentangan dengan perintah silaturahim. Nah, apa dalil mereka? Nah, kan diingatkan, Nabi saja memerintahkan sahabatnya untuk bersilaturahim dengan keluarganya yang kafir. Nah, ini kok keluar dari jamaah nggak boleh silaturahim? Ini kan bertentangan dengan dalil. Baik, apa mereka bilangnya? Beda. Nah, beda. Nah, kalau orang kafir itu nggak bahaya. Nah, kalau mantan itu bahaya. Bisa mempengaruhi kepahaman. Gitu. Jadi mantan lebih bahaya daripada orang kafir. Baik. Itu. Kemudian contoh lagi misalnya masalah infak persenan yang nanti akan dibahas ya. Kan mereka nggak ada dalil nih yang membenarkan penarikan infak persenan. Adanya dalil-dalil infak yang umum. Nah, mereka apa dalilnya? Ini kan ijtihad imam. Imam wajibnya ijtihad. Imam adalah perintahnya ijtihad. Nah, ijtihad itu dibenarkan oleh dalil. Selesai. Nah, itu yang pertama. Masalah konsep ketaatan itu sebenarnya salahnya di sini. Kalau konsep-konsepnya, rumusannya itu sudah benar. Ya, taat itu selagi dalam kebaikan, taat itu selagi tidak dalam keadaan maksiat. Tapi masalahnya adalah nanti semua perintah imam itu nggak ada celah bagi roh yang mengatakan ini perintah maksiat. Nggak ada celah. Apalagi itu pemahaman atau perintah dari pendirinya. Nah, biasanya di sini akan dikuatkan dengan dengengan begini. Dulu Mbah Wali itu pernah menantang jamaahnya. Siapa saja yang bisa menunjukkan satu saja ijtihad saya yang salah, akan saya kasih hadiah sepeda motor. Nyatanya nggak ada satupun jamaah
yang bisa menunjukkan satu saja ijtihad beliau yang salah. Nah, ada narasinya begitu. Oh, berarti yakin semua ijtihad imam itu benar. Ayo, narasi seperti itu. Kemudian yang paling ngeri sebenarnya adalah ketika jamaah, ada satu jamaah yang pengurus atau imam merasa kewalahan untuk mengarahkan dia, misalnya mengkritisi kebijakannya, mengkritisi perintahnya. Nanti akan ada senjata pamungkas. Apa Pak Fajar? Bapak imamnya. Kamu jamaah? Ya Pak, saya jamaah. Nah, kamu taat? Ya sudah, kerjakan. Nah, kalau udah tembakannya kamu jamaah, ya sudah. Nah, nggak ada lagi yang berani nolak itu. Nah, makanya yang viral itu kan, sampai walaupun isinya itu joget-joget dan sebagainya, kalau itu adalah perintahnya Bapak Imam, nggak ada pilihan lain kecuali ridho. Kecuali ridho. Kemudian juga doktrin ini, surganya jamaah adalah karena taat, surganya imam adalah karena adilnya. Nah, di sini akhirnya jamaah itu sama sekali nggak boleh mengkritiki imamnya. Kenapa? Urusan perintah dia nggak adil, perintah dia menyimpang, itu urusan dia. Yang penting kita taat. Yang penting kita taat. Kemudian di situ dijelaskan dalam bantahannya konsep ketaatan yang seharusnya dalam Islam itu gimana sih? Jadi ketika ada perselisihan dalam kebijakan ulil amri, itu seharusnya dikembalikan kepada siapa? Ilallahi war rasul. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Ketika ada perselisihan di antara kalian, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Nah, tapi bukan pengurus LDII namanya kalau nggak bisa lolos dari ada dalil seperti ini. Nah, gimana biasanya? Nah, ditandaskan gimana, Pak? Prakteknya farudduhu ilallahi war rasul adalah mengikuti atau dikembalikan kepada ijtihad Bapak Imam. Kemudian juga yang terakhir dalam poin ini adalah bagaimana kekeliruan yang fundamentalnya itu di mana adalah penempatan dalil-dalil ketaatan kepada ulil amri yang ditempatkan kepada imamnya. Itu saja sebenarnya. Nah, ini yang paling utama. Ya, kenapa? Nah, apapun dalil yang mereka pakai untuk menekankan taat kepada ulil amri, nah, adalah apa jawabannya? Imammu bukan ulil amri. Imammu bukan imam. Amirmu bukan amir. Sehingga dalil-dalil ini tidak tepat untuk dijadikan sebagai alasan atau menekankan, mengajarkan harus taat kepada imam. Selesai sebenarnya dari situ. Baik. Kemudian masalah yang bab kelima adalah bab fatonah, bitonah, budi luhur. Baik. Di situ dibahas yang pertama adalah bab fatonah, bitonah, budi luhur itu seperti apa? Ini kayaknya di dalam buku penjelasannya masih kurang gamblang ya. Fatonah, bitonah, budi luhur itu. Baik. Fatonah itu artinya adalah cerdik. Cerdik yang dimaksud di sini adalah cerdik untuk berkelit. Nah, dalam situasi kita terjepit. Misalnya apa? Cerdik ngeles. Nah, cerdik apa? Ngeles. Pinter ngeles itu adalah fatonah. Nah, misalnya gimana? Masalah keamiran. Ketika ditanya, di tempat sampean katanya ada imamnya. Oh iya, banyak. Setiap masjid ada imamnya. Jadinya apa? Nah, orang mendengarnya, oh yang dimaksud adalah imam sholat.
Nah, oh katanya di tempat semen itu ada Amir ya? Oh iya, ada Amir. Ada Amir Syarifuddin, ada Amir, hah? Siapa, ada Amir siapa, Amir siapa, banyak om. Gitu. Sehingga orang yang mendengar yang dimaksud Amir itu adalah apa? Nama-nama orang namanya Amir. Nah, terus salah satu praktek fatonah yang biasa dicontohkan yang fenomenal adalah yang terjadi dalam Rakernas LDII yang pertama kalau nggak salah itu. Mungkin kalau salah nanti bisa diralat. Yaitu ketika mereka merasa ada pihak luar yang ingin juga mencalonkan sebagai ketua umum LDII, maka dibuatlah suasana Rakernas tidak lagi kondusif sehingga ditunda pembahasan masalah ketua umum. Nah, dengan sandiwara apa? Tiba-tiba siapa? Bapak Suwarno ya waktu itu ya ketua umum. Dan beliau sakit dan tiba-tiba harus dibawa ke rumah sakit. Nah, sehingga pembahasan masalah apa ketua umum di pending waktu itu. Nah, ini contoh namanya fatonah. Jadi harus cerdik, harus cerdik. Kemudian masalah yang berikutnya adalah bitonah. Bitonah itu tadi adalah menjaga rahasia, menjaga rahasia. Nah, dan konsep menjaga rahasia di dalam LDI ini agak berlebihan. Karena apa? Kalau di kalangan ulama sebenarnya menjaga rahasia itu ya ada, namanya taqiyah itu ada, boleh, tapi dibolehkan dalam keadaan apa? Dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat dan keadaan kita bahaya, kita diperbolehkan melakukan taqiyah, atau yang disebut juga dengan apa namanya? Tauriyah, disebut dengan tauriyah. Disebut dengan tauriyah. Tapi masalahnya di LDI ini adalah ditolak ini adalah bagian dari agama. Nah, nggak mungkin dalam agama itu nggak ada ditolak. Nah, bahkan ketika pernah waktu saya baru pertama kali pulang dari Saudi itu, waktu sampai ada sebagian teman saya di Kediri tanya, kalau di Saudi itu Amerika siapa? Ya rajanya sih. Rajanya di itu. Tapi tetap ada bitonah. Saking apa kencengnya dengan gitu. Tetap ada bitonah. Oh, gitu. Itu yang pertama masalahnya. Masalah yang kedua adalah yang mereka bitonahkan ini loh. Adalah masalah-masalah yang mereka anggap sebagai ajaran pokok yang orang Islam tidak sah Islamnya kecuali dengan ini. Ini kan rumit kan? Rumit. Nah, orang kalau nggak beat, nggak punya imam, dianggap imamnya nggak sah, Islamnya nggak sah. Nah, tapi imamnya dibitonahkan. Gitu. Jadi kayak kalau mereka bilang kamu Islammu belum sah kalau kamu belum beat. Terus saya mau beat dari kamu punya imam tuh? Oh enggak, repot kan? Enggak. Siapa bilang saya punya imam? Gitu. Baik. Jadi itu namanya bitonah. Kemudian budi luhur. Nah, jadi budi luhur ini kalimat yang bagus, istilah yang bagus. Nah, biasanya juga untuk menguatkannya pakai dalil-dalil akhlakul karimah. Nah, cuma masalahnya di penerapannya. Nah, budi luhur itu dijadikan sebagai alat apa? Untuk pencitraan. Artinya bagaimana caranya supaya dinilai baik. Makanya tidak heran kalau masyarakat yang tidak paham dengan ajaran LDI rata-rata melihat oh LDI itu biasa-biasa saja kok, baik-baik saja, nggak ada yang salah dengan mereka. Ini dari konsep budi luhurnya ini. Baik. Kemudian dalam Radwat Tashihnya di situ diluruskan beberapa kondisi yang diperbolehkan kita berdusta di dalam agama. Nah, yaitu disebutkan di situ ada dalil yang membolehkan dusta dalam satu strategi perang. Baik. Yang kedua adalah dusta dalam islah. Baik. Yang ketiga adalah dustanya suami istri untuk membangun apa? Romantisme, ya. Bukan untuk merugikan lah ya, tapi untuk membangun romantisme antara suami istri itu boleh dusta. Baik. Di antara tiga dusta ini ada nggak yang sesuai dengan dustanya LDI? Ini masalah. Gitu. Kalau mereka anggapan oh ini saya seperang, nggak sama siapa? Nah, masalahnya adalah
akidahmu atau ajaranmu kamu sembunyikan dari umat Islam. Ini kan masalah. Nah, kalaupun boleh mengajarkan menyembunyikan ajaran itu adalah ajaran umat Islam yang dianggap mungkin itu tidak jadi bahaya untuk diungkap, yaitu tidak disampaikan kepada non-muslim, gitu kan? Nah, tapi masalahnya adalah ajaran Islam dan yang bahkan dianggap sebagai syarat sahnya Islam, dianggap sebagai rahasia, tidak diboleh diketahui oleh umat Islam yang lain. Ini masalah di sini. Baik. Kemudian untuk konsep di tanah ini yang tidak mungkin ditanyakan adalah ini adalah menjadi tugasnya pengurus-pengurus organisasi. Nah, pengurus organisasi itu misinya adalah menutupi bitonah, menutupi jamaah, menutupi bitonah jamaah. Nah, menutupi bitonah jamaah. Nah, makanya saya harapkan banyak yang bisa Islam justru seharusnya dari pengurus-pengurus organisasi. Karena apa? Nah, saya yakin hati nurani itu nggak kuat kalau terus-menerus setiap hari-hari suruh bohong. Nah, makanya beberapa pengurus organisasi yang hijrah, ya penyebabnya dari sini kan ya. Karena apa? Nggak kuat kok. Tiap hari harus bohong terus. Nah, tiap hari harus bohong, tiap hari harus bohong. Baik. Kalau masih nyaman, berarti harus kebangetan. Baik. Kemudian masalah infak ishrun. Kurang 1 menit waktu saya. Baik. Berarti saya minta 1 poin ini saja ya. Baik. Masalah infak ishrun yang diserati di sini adalah ijtihad imam yang harus ditaati oleh jamaah dalam al-infak fi sabilillah. Bahkan ini infak ishrun ini bisa kalau di dalam LBI ini adalah bisa dibilang bukti loyalitas jamaah. Kalau sudah nggak ishrun lagi, ini sudah dipertanyakan paham jamaahnya. Nah, kemudian yang mereka pakai dalil biasanya adalah misalnya ayat-ayat umum yang merintahkan seperti infak, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini belum dibahas dalam buku ini. Nah, ini juga perlu dibahas. Karena sebenarnya bahasanya gampang. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka selalu berdalih 10%, 5%, 5% itu cuma sebagian rezeki kan. Jadi seakan-akan ijtihad mereka atau perintah mereka nggak ada masalah. Tapi sebenarnya pembahasannya gampang kok. Mananya yunfikun itu apa sih? Berinfak atau narik infak? Yunfikun itu narik infak apa berinfak? Berinfak. Kalau dari sisi saya yang berinfak, saya mau infak berapapun nggak masalah. Tapi ketika saya mewajibkan orang untuk berinfak sekian persen itu masalah. Masalahnya di situ. Baik. Kemudian di sini dalam kitab juga dijelaskan bahwa adanya semacam isyun atau semacam usul yang menjadi perdebatan di kalangan ulama, yaitu masalah cukai. Tidak masalah apa? Cukai. Ini kan di beberapa masa kekhalifahan itu ada kebijakan cukai, itu ada. Baik. Tapi di sini perlu ditambahkan penekanan. Dan kalaupun anggap saja menarik cukai itu boleh. Anggap saja kita langsung saja ke sini ya. Memendekkan perdebatan. Anggap saja cukai itu boleh. Kalau itu boleh, atau anggap saja pajak itu boleh. Kalau itu boleh, yang berhak itu siapa? Yang berhak siapa? Pemerintah. Nah, sekarang pertanyaan, kalau ada organisasi atau kelompok masyarakat di luar pemerintah yang menarik cukai, menarik pajak, itu namanya apa? Nah, pungutan liar, preman, apalagi malah, gitu kan ya? Nah, itu namanya itu. Nah, ini mungkin Pak Fajar nanti dijadikan masukan. Saya baca belum ada penadasannya. Hanya dibahas di situ adalah yang diperbolehkan itu sebatas cukai. Nah, masalah cukai. Baik, ya. Jadi ini perlu ditandaskan bahwa katakan cukai itu boleh, pajak itu boleh, itu haknya pemerintah. Nah, nggak boleh terus
organisasi atau suatu kelompok terus narik pajak, nggak boleh. Itu namanya apa? Premanisme. Itu yang premanisme, pemalakan itu. Baik, baik saudara sekalian, karena waktu saya sudah habis, terlalu panjang saya komentarnya, jadi ini nggak selesai. Tapi intinya untuk buku ini secara umum itu sudah sangat bagus isinya, dan walaupun mungkin ada beberapa yang perlu ditambahkan supaya lebih jelas, gitu, supaya lebih jelas, atau juga ada satu masalah yang perlu diluruskan, yaitu di situ masalah sambung jamaah di dalam LDII. Dalam buku ini disebutkan bahwa warga LDII harus tinggal di komplek-komplek LDII. Itu tidak benar. Ya, itu tidak benar. Yang benar namanya sambung jamaah dalam LDII itu adalah warga LDII harus mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang dimusyawarahkan atau yang diperintahkan oleh pengurusnya. Entah itu berupa pengajian, bahkan kegiatan olahraga atau kerja bakti, apa saja itu namanya sambung jamaah. Namanya sambung jamaah. Jadi bukan di mana mereka tinggal, tidak. Baik. Jadi secara umum buku ini sangat bagus dan isinya juga real, ya, walaupun tadi mungkin ada sedikit-sedikit yang perlu ditambahkan, sehingga kalau untuk bekal berdakwah atau membantu meluruskan pemahaman LDII ini sudah cukup bagus. Mudah-mudahan nanti dari tim penulis juga bisa segera melakukan revisi biar lebih jelas lagi, insya Allah. Baik, ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullahu khairah atas kehadirannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.